Di episode sebelumnya yang Jagak menemukan tempat misterius di tengah-tengah tebing, terdapat sebuah rumah gubuk, di dalamnya terdapat tulisan yang aneh di dinding, tak lain adalah tulisan yang berasal dari Ma Chunso. Dia pun mencari petunjuk, dia pun mencari dan mengacak-ngacak kertas yang berserakan di bawah lantai, tak lama dia pun menemukan sesuatu. Tulisan itu tak lain tulisannya sendiri. Tulisan itu berkata pembantaian istana, kemudian di luar gubuk dan Jiho pun sampai ke tempat itu, dia pun bertanya kepada Yarang, ku pikir kau sudah mati, syukurlah ternyata kau masih hidup, kami selamat berkat pemimpin muda menyelamatkan kami, ucap Yarang, sambil menarik tangan dan Jiho, apa pemimpin muda? Apa dia mati setelah menyelamatkan kalian, tanya dan Jiho, tidak. Pemimpin muda masih hidup, dia masuk ke rumah di sebelah sana, ucap Yarang sambil menunjuk ke arah rumah itu, tapi katamu dia menyelamatkan kalian, apa dia benar-benar memotong talinya, demi menyelamatkan kalian semua? Tanya dan Jiho, di dalam hati Yarang pun berpikir, mungkin dia akan menganggapku orang sinting yang membual, meski ku beritahu kebenarannya. Yarang pun bertanya, tapi ketua satuan, bagaimana caramu bisa sampai ke sini? Oh, itu setelah aku menyadarinya, kalau kalian menghilang, aku langsung ikut ke bawah, lega rasanya melihat kalian semua tetap aman. Tapi tempat apa ini? Tanya dan Jiho, ketua satuan, apa kau juga tidak tahu? Tanya Yarang, sepertinya ini tempat yang aman yang dibangun oleh kelompok satuan pedang bela diri, ucap Yarang, aku sudah berkali-kali ke puncak ini, tapi tidak pernah ku dengar atau kulihat tempat ini. Ucap dan Jiho di dalam hati, tak lama tim yang lain pun sampai juga ke tempat itu, lelaki itu pun berkata, Yarang, kamu juga masih hidup, sebaiknya kau mati saja, kau benar-benar panjang umur. Ah, senior Sigang, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tanya Yarang, kami juga ada di sini. Tak lama yang lain pun menyusul dan Bong dan Yeokman, bahkan kalian juga bisa sampai ke tempat ini. Ucap dan Jiho, kami kepikiran kalian pergi kemana, tapi kau malah membangun rumah di sini. Sebetulnya tempat apa ini? Tanya semua tim yang lain. Tak lama semua anggota satuan pembasmi Entermation ada di sini, memberi hormat kepada ketua satuan. Tak lama yang Jagak pun keluar, dan Yarang pun menghampirinya. Yang Jagak pun bertanya kepada Yarang, sebetulnya apa yang sedang terjadi? Ah, mereka datang untuk menyelamatkan kita, ucap Yarang. Menyelamatkan kita, ia pemimpin muda. Kau tenang saja pemimpin muda, aku tidak akan membocorkan tentangmu pada mereka. Tentang kehebatanmu yang sesungguhnya, ucap Yarang sambil berbisik. Tak lama dan Jiho pun menghampiri mereka, dia pun berkata, kenapa kau melakukan itu, apa maksudmu? Tanya yang Jagak, kenapa kau datang ke sini? Tanpa rencana, bagaimana caramu menyelamatkan anggota yang terjatuh? Aku rasa itu adalah tanggung jawabku sebagai pemimpin muda, ucap yang Jagak, jangan bercanda, kau memperlakukanku dan adikku seperti sampah. Sekir kata-katamu itu masuk akal, ucap dan Jiho, ya aku bermaksud meninggalkan mereka, tapi terpaksa aku membawa semuanya ke sini gara-gara talinya tersangkut padaku. Apa penjelasannya itu? Cukup, jawab yang Jagak dengan kesalnya, sudah kuduga, mau itu kecelakaan atau tidak. Tapi itu pasti berat rasanya, sudut pandangku padamu sudah berubah. Tidak kusangka kau punya keberanian sebesar itu, ucap dan Bong, yang lain pun ikut berkata, aku terima kasih atas tindakanmu, tapi jangan harap kau mendapat kepercayaan kami, ucap Sigang. Tak lama malam semakin larut, mereka semua pun tidur di rumah itu. Berbeda dengan Yarang, dia pun duduk di luar sambil melihat kabut di bawah tebing. Di dalam pikirannya, sepertinya kabut ini tidak asing buatku. Tak lama Sigang pun menghampiri Yarang. Dia pun bertanya, kenapa kau tidak tidur? Yarang pun menjawab, bukan urusanmu senior, aku mau tidur atau tidak, kenapa kau sendiri belum tidur? Sudahlah, duduk sini bocah, jangan teriak-teriak begitu, malah gila rasanya kalau aku bisa tidur dalam situasi seperti ini. Kita bahkan tidak tahu apa kita akan selamat atau mati di sini. Ucap Sigang, dikatakan seorang anak akan berakhir seperti ayahnya, tidak kusangka aku akan mati juga di sini seperti ayahku. Di dalam hati Yarang pun berpikir, aku mengerti alasannya mereka semua memperlakukanku seperti orang asing, itu karena semua anggota satuan memiliki keluarga yang mati di puncak neraka ini, sedangkan aku yang selamat sendiri dari kejadian itu. Tak lama Sigang pun memukul kepala Yarang.
Bocah, kau tidak usah khawatir, kita sebagai senior akan melindungimu. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu. Kau jangan mengikutiku, sebaiknya kau pergi tidur, ucap Sigang sambil pergi dari situ. Di dalam hati Yarang, dia benar-benar orang yang tidak bisa ku mengerti. Sebaiknya aku patroli keliling tempat ini ya, meski kurasa tidak ada apapun, tapi ini sudah menjadi tugas junior menjaga senior, ucap Yarang. Tak lama Yarang pun keliling di tempat itu. Dia pun melihat ada bayangan aneh, dia pun kaget, makhluk apa itu besar sekali. Karena ketakutan Yarang pun lari, makhluk itu pun mengejar Yarang. Tangan dengan cakar tajam pun menyerang Yarang, Sin pun berpindah diperlihatkan, Yarang sedang melaporkan kejadian itu pada yang jaga, dia pun mengatakan bahwa dia telah diserang oleh makhluk aneh dengan tubuh berwarna merah dengan cakar memanjang seperti tulang, dan dia pun mengatakan bahwa dia dicakar di bagian pundaknya. Lihat pakaianku juga robek, ucap Yarang sambil menunjukkan bekas luka itu. Apa mungkin itu? Mungkinkah itu seni setan tangan putih, ucap Dan Jiho, yang jaga pun menimpali perkataan Dan Jiho, tapi dia bilang kulitnya berwarna merah, sedangkan seni setan tangan putih membuat kulit penggunanya menjadi putih, juga dikenal sebagai tangan Gio putih. Bagaimana kalau seni Asura? Surga darah, tanya Sigang. Kemudian yang jaga pertanyaan Sigang, teknik itu tidak membuat tubuh pengguna menjadi merah, cuman kinya saja yang berubah. Kalau dilihat kukunya yang juga panjang, itu mendekati cakar tulang putih 9 yin. Ucap yang jaga. Kemudian Tim dan Bong pun berkata, karena kita tidak bisa pergi dari tempat ini, kenapa kita tidak memeriksanya langsung? Tak lama Dan Jiho pun mengatakan, Tiung, Sigang, Yeokman, dan Bong, kalian ikut denganku. Anggota yang lain tunggu di sini. Ketua satuan, mungkin saja dia berhalusinasi karena saking takutnya, tanya Sigang, kita juga harus memeriksa seluruh wilayah di tempat ini, tidak ada gunanya cuma duduk diam di sini, ucap Dan Jiho. Tak lama Yarang pun menghadap Dan Jiho, ketua satuan, bolehkah aku ikut bersama kalian? Dan Yarang, kau bahkan sudah lari sebelum melihat musuhmu dengan benar, bukan itu saja, kau menyampaikan tentang sesuatu yang kau lihat. Benar-benar tidak masuk akal, ucap Dan Jiho, beri aku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan itu, ucap Yarang sambil memohon untuk ikut. Tak lama Dan Jiho pun pergi sambil berkata, sebaiknya kau tunggu di sini dan temani pemimpin muda. Tak lama yang jaga pun keluar hendak mengikuti mereka, tapi tiba-tiba dia ditahan. Kalian berdua pegangin dia, dipikir kami sedang mau piknik, tidak boleh ada yang mengikuti kami. Kamu memang lelaki sejati, tapi tidak mungkin kamu bisa bertahan, ucap Sigang. Dan Jiho pun berkata, entah bagaimana caramu menyelamatkan mereka, tapi keberuntungan tidak datang 2 kali, apa mereka meninggalkan aku? Kenapa mereka melakukan itu, ucap yang jaga. Memang kenapa lagi? Itu karena kau lemah setengah mati, ucap kedua orang yang memegang yang jaga. Tak lama yang jaga pun dilepaskan, dan Yarang pun menghampirinya dan bertanya, apa kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja meski aku ingin membunuh mereka semua karena rasa maluku, ucap yang jaga. Kalau kau anggota kelompok, maka kau harus mengikuti peraturan ya ada, ucap Dan Yarang. Tak lama yang jaga pun berkata, kalau kau ingin menyelamatkan mereka yang memasuki kabut, memang tidak ada pilihan lagi selain aku bergerak. Aku juga ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi, bersiap-siaplah, ayo kita pergi. Sementara di tempat lain Dan Jiho dan yang lainnya tiba di suatu tempat misterius. Mereka semua kebingungan, sebetulnya tempat apa ini, kenapa bisa ada tempat yang terbengkalai di puncak ini? Tiung pun berkata, apa mungkin semua anggota satuan yang selama ini menghilang tinggal di sini? Sebaiknya kita berpencar untuk memeriksa seluruh tempat ini. Kalau begitu, jika terjadi sesuatu, kalian semua langsung berikan tanda, ucap Dan Jiho. Tak lama mereka semua pun berpencar di tempat lain. Sigang sedang berjalan sendiri, dalam hatinya ini tidak masuk akal. Apa benar-benar ada hantu di tempat ini? Tapi tiba-tiba mata Sigang kemasukan debu. Terlihat di belakang Sigang ada sosok hitam yang mendekat, kemudian Sigang menarik pedangnya dan menebas bayangan itu. Di tempat lain Tiung sedang berjalan, dia menyadari kalau ada yang mendekat, kemudian dia mengayunkan pedangnya. Keluar kau, seketika keluarlah makhluk aneh dengan tubuh berwarna merah dengan cakar runcing seperti tulang.
tampaknya Yarang memang benar. Apa makhluk ini Jiangxi dari kastil racun? Bagaimana mungkin ada di sini? Ucap Tiung di dalam hati. Tak lama makhluk itu menyerang Tiung, gerakannya sangat cepat sekali. Ketika makhluk itu hendak menyerang, Yokman pun menangkisnya dengan pedangnya. Makhluk ini bisa menahan seranganku, baiklah kalau begitu, apa kau bisa menahan seranganku ini? Rasakan ini, Sword Tiger Sever. Seketika aura pedang keluar menghantam dada makhluk itu. Apak seranganku ini belum cukup untuk membunuh makhluk ini? Baiklah kalau begitu, terima ini. Seketika makhluk itu pun terpental. Seketika Tiung menginjak dada makhluk itu, kemudian dia pun hendak mengakhirinya dengan pedangnya, tapi Dan Jiho berteriak. Tiung menghindar dari situ karena sudah terlanjur pedang itu sudah menancap di tubuh makhluk itu. Ledakan besar pun tak terhindari. Sementara di tempat lain Sigang sedang berbicara dengan Yang Jagak. Ternyata sosok hitam tadi tak lain adalah Yang Jagak. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Sigang. Kemudian Yarang berkata, senior, apa kau baik-baik saja? Apa kalian sadar seberbahaya apa tempat ini? Apa kalian sudah kehilangan akal? Ucap Sigang. Kemudian Yang Jagak pun bertanya, di mana yang lain? Tempat ini luas, jadi kami berpencar untuk memeriksa seluruh daerah ini. Kalau kami tahu situasinya seperti ini, kami pasti membawa semua anggota. Ucap Sigang. Kau tenang saja, ada aku di sini. Sebaiknya ayo kita bergerak. Ucap Yang Jagak. Kalau dilihat dari rumah-rumah yang dibangun dengan celah berbeda-beda pada setiap bangunan, sepertinya mereka mengirim sedikit tenaga kerja untuk membangun semua ini. Gumam Yang Jagak di dalam hati, kalau memang begitu, kuyakin ada alasan untuk orang-orang yang tinggal di tempat ini, dan sepertinya kabut itu sengaja dibuat untuk menutupi tempat ini. Kalau memang ada susunan arai orang yang bisa memasang susunan seperti itu, kurasa aku cuman tahu satu orang, tak lain adalah Jai Galtong. Sigang pun kesal dengan perkataan Yang Jagak. Apa kau ini sinting? Apa otakmu benar-benar sudah rusak? Atau kau menganggap tempat ini sebagai lelucon saja? Kenapa kau datang ke tempat ini? Yarang pun memegangi Sigang. Jangan senior, dia itu adalah pemimpin muda. Kemudian Sigang memukul Yarang sambil berkata, terus kenapa kalau dia itu pemimpin muda? Dari awal aku sudah membencimu. Sambil melihat Yang Jagak, yang kau punya cuman gelarmu sebagai pemimpin muda saja, tak lebih. Mendengar ucapan Sigang, Yang Jagak pun kesal sambil berkata, kau terus-terus melewati batasmu. Yang Jagak pun menendang perut Sigang. Seketika Sigang pun terpental cukup jauh membentur dinding tembok rumah. Tembok pun hancur. Karena tidak terima, Sigang pun hendak membalas tendangan itu. Dia pun menghunuskan pedangnya sambil teriak, mati kau. Ketika pedang hampir sampai mengenai Yang Jagak, seketika Yang Jagak menahannya dengan kedua jarinya, sambil berkata, aku tahu kau benci padaku. Tapi tidak seharusnya kau memperlakukan juniormu seperti itu, ucap Yang Jagak. Kemudian Yang Jagak meninju perut Sigang. Akibat pukulan itu Sigang pun terjatuh. Ambil pedangmu, perjalanan kita belum selesai, bangun dan ikuti aku, ucap Yang Jagak. Sementara di tempat lain Tiung berhasil selamat dari ledakan itu, karena di saat makhluk itu meledak Dan Jiho sempat berteriak di situ. Dan Jiho mengatakan, makhluk ini akan meledak jika jantungnya kau tusuk. Sebaiknya kita bergegas. Kemudian Dan Jiho dan Tiung sampai di suatu tempat misterius. Terdapat pintu yang sangat besar, kemudian mereka berdua memasuki tempat itu. Di dinding tempat itu banyak sekali ukiran bunga, yang terlihat aneh. Kemudian dia menemukan ada peti mati. Kemudian Tiung mencoba membuka peti, tapi ketika akan terbuka Dan Jiho menyuruhnya untuk berhenti. Kemudian tak lama banyak sekali makhluk Jianxi mendekat, dan pertarungan pun tak terhindari. Tiung pun mengeluarkan pedangnya. Bagaimana ini ketua, mereka banyak sekali. Kamu tenangkan dirimu, jangan panik, jangan sampai kau menusuk jantungnya, mereka akan meledak. Jika salah satu mereka meledak, tempat ini akan hancur. Fokus saja incar kepala mereka, ucap Dan Jiho. Tiung, kau keluar dari sini dan cari bantuan, aku akan menahan mereka, ucap Dan Jiho. Kau menyuruhku keluar, aku tak akan meninggalkanmu, ucap Tiung. Dasar keras kepala, itu karena kau memberi perintah yang tidak masuk akal, ucap Tiung. Baiklah kalau begitu, ayo buka jalan, tebas kepala mereka semua, serangan demi serangan mereka kerahkan. Andai saja ada satu orang lagi di sini, formasi kita akan semakin kuat. Tapi tiba-tiba Dan Bong terbang.
Mengejutkan sekali kalian berdua dipukul mundur oleh makhluk rendahan seperti ini, ucap Dan Bong, Kau. Dan Bong bukakan jalan serang kepalanya. Baiklah, saatnya aku beraksi. Dan Bong pun melesat menebas para jiansi itu. Seberapa banyak kalian? Aku sangat menikmati pembantaian ini, ucap Dan Bong. Tak lama mereka bertiga pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Kemudian tak lama peti mati itu pun terbuka. Jiansi wanita dengan gaun berwarna putih pun muncul. Kemudian jiansi itu mengeluarkan auman yang sangat keras. Akibat auman itu telinga mereka bertiga pun kesakitan. Jiansi wanita itu pun membangkitkan jiangsu yang lain dari dalam tanah. Jiangsi wanita itu memberi perintah serang mereka seketika dan Jiho Tiung dan Dan Bong lari karena saking banyaknya makhluk itu. Di tengah pelarian, mereka bertemu dengan Yang Jagak, Sigang dan Yarang. Bagaimana kau pemimpin muda bisa ada di sini? Sudah aku bilang kau untuk tinggal di gubuk saja. Kenapa kau bisa ada di sini, ucap Dan Jiho. Sudah terlambat, ucap Yang Jagak. Dan Jiho pun berkata sambil memegang lengan Yang Jagak, sebaiknya kau lari saja, bawa Yarang dan yang lainnya pergi. Sigang pun berkata, sudahlah ketua tim, biarkan saja pemimpin muda, kalau bukan pemimpin muda ada di sini kami semua sudah mati. Tak disangka kau juga pandai memuji, ucap Yang Jagak. Berhentilah pura-pura lemah, cepat selamatkan kami, ucap Sigang. Kemudian Yang Jagak mengeluarkan pedangnya. Kalian sebaiknya menonton saja. 10%, 20% melihat aura Yang Jagak dan Jiho terheran-heran. 30%, 40%, 50%, 60%. Kemudian Yang Jagak terbang sambil berkata, aku akan menjatuhkan surga dan aku akan menghancurkan bumi dengan niat pedangku. Seketika aura ungu besar pun menghancurkan semua jiansi. Semua makhluk itu pun jadi debu. Ini tidak masuk akal, ucap Sigang. Dengan satu tebasan semua berubah jadi debu. Karena kuatnya serangan itu, pedang biasa Yang Jagak pun hancur. Padahal aku hanya menyalurkan energiku cuman 60%. Pedang ini sudah hancur, gumam Yang Jagak di dalam hati. Tak lama jiansi wanita itu pun berteriak, serang dia. Sepertinya aku harus mengakhiri pertarungan ini dengan sepertinya wanita itu adalah bos dari monster-monster ini. Yang Jagak pun melesat ke arah monster wanita itu. Dia pun langsung menendang perut monster itu. Monster itu pun terpental jauh. Ketika makhluk itu hendak balik menyerang, Yang Jagak balik menendang lagi sampai masuk kembali ke peti mati. Sebaiknya kalian jangan diam saja, kuserahkan kroco-kroco itu pada kalian, ucap Yang Jagak dengan tatapan membunuh. Dan Jiho pun berteriak, pemimpin muda, sebaiknya kamu jangan bertarung sendiri melawannya, ini terlalu berbahaya. Tak peduli omongan Dan Jiho, Yang Jagak langsung masuk ke dalam peti mati. Ternyata di dalam peti itu terdapat ruangan yang cukup besar, terdapat banyak kerangka di tempat itu. Anehnya sepertinya jiansi wanita itu ketakutan melihat aura demonik di tubuh Yang Jagak. Aku mau bertanya padamu, siapa kau sebenarnya dan tempat apa ini? Makhluk itu mencoba mau menyerang Yang Jagak. Tapi dengan sekali ayunan lengan bajunya Yang Jagak pun berhasil menghempaskan monster itu ke dinding. Monster itu pun bangkit lagi, dia pun berteriak dan memanggil anak buahnya, dan anehnya monster itu meledakkan dirinya sendiri. Sambil tersenyum Yang Jagak pun berkata, sepertinya kau suka bermain-main ya. Dalam ledakan itu Yang Jagak tidak tergores sedikit pun. Dia pun mengeluarkan auranya 90%. Heavenly Demon, aura besar berwarna ungu pun keluar. Seketika makhluk itu pun heran dengan aura itu. Monster itu pun teriak. Seketika Yang Jagak pun melesat, menutup mulut monster itu sampai terbentur dinding tembok. Monster itu pun mati, tapi anehnya di sebelah monster itu terdapat tulisan, tak lain tulisan Macheonso lagi. Bahkan dalam kematian aku tidak akan memaafkan kalian dan aku akan terus menyerang sampai aku bisa melahap kalian semua. Sementara di kediaman puncak Sword Palace, tak lain kediaman ayah Den Yahwa, tim pasukan pencarian pun dibentuk, temukan mereka semua mau hidup atau mati. Tak kusangka pemimpin muda dan tuan muda hilang di puncak neraka ini. Bisa jadi tuduhan pembunuhan kalau sampai berita ini sampai keluar, gumam orang itu di dalam hati. Tapi tiba-tiba dari kejauhan dia melihat ada rombongan tuan muda. Sesampainya di luar gerbang pintu masuk, dan Jiho memberi hormat kepada kepala pasukan, kepala satuan. Dan Jiho, kau tahu kan kesalahanmu itu apa? Kau menunda jadwal latihan dan pergi selama 4 hari tanpa kabar. Kau tahu kan apa kesalahanmu? Baiklah, aku sebagai ketua satuan akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Mulai sekarang posisimu sebagai ketua satuan akan dicabut, ucap pemimpin pasukan. Terlalu keras itu baik, tapi menghukum orang yang tidak bersalah itu juga tindakan tidak baik, ucap Yang Jagak.
Apa maksudmu, ucap pemimpin pasukan? Mereka itu sebetulnya sudah mau kembali tapi mereka berani menghentikanku. Sebagai pemimpin muda, untuk memasuki kabut, apa kau memasuki kabut? Apa kau tahu, tempat itu sangat berbahaya. Ucap pemimpin pasukan, mau gimana lagi ketika mereka tertidur aku pergi sendiri ke tempat itu, kemudian aku tersesat dan mereka semua terpaksa mencariku, jadi jangan salahkan mereka, salahkan saja aku sebagai pemimpin muda. Apa kau berani menyalahkanku? Ucap Yang Jagak. Apa itu benar? Dan Jiho, tanya pemimpin pasukan, dan Jiho pun memandangi Yang Jagak. Sudahlah, oh iya, ketua memanggilmu, sebaiknya kita pergi saja. Di dalam ruangan dia sudah ditunggu oleh Ayah dan Yahwa dengan menutup mata. Ketika Yang Jagak datang dia pun membuka matanya, dia pun bertanya, bagaimana situasi puncak neraka menurutmu? Sepertinya kau ini khawatir denganku, kupikir kau menginginkanku mati, ucap Yang Jagak sambil melihat pedang yang menggantung di dinding. Sepertinya ada sesuatu yang kau sembunyikan di sana. Dan tak seharusnya aku melihat tempat itu, bukan begitu, ucap Yang Jagak sambil melihat tajamnya pedang itu, bukannya kau sendiri yang mendatangi tempat itu dulu dan sekarang, ucap Ayah dan Yahwa, sepertinya orang tua ini mengetahui sesuatu. Gumam Yang Jagak di dalam hati, sepertinya kau lupa ingatan, ucap Ayah dan Yahwa. Apa maksudmu, tanya Yang Jagak, kau belum layak mengetahuinya, ucap Ayah dan Yahwa. Apa menurutmu aku belum layak? Seketika Yang Jagak mengeluarkan energi Heavenly Demon God, seketika energi demon mengelilingi tubuh Yang Jagak. Ayah dan Yahwa pun heran dengan energi itu, kemudian Yang Jagak langsung menyerang Ayah dan Yahwa. Seketika Ayah dan Yahwa menangkis serangan itu, bahkan pedang sebagus ini tidak bisa menahan energi. Gumam Yang Jagak, baiklah kalau begitu aku pinjam beberapa pedangmu, ucap Yang Jagak. Seketika pedang-pedang semua berterbangan ke arah Yang Jagak. Orang tua ini serangannya sangat kuat, pergerakannya sangat cepat, banyak variasi dalam serangannya. Gumam Yang Jagak di dalam hati, sepertinya kau suka menghindar, ucap Ayah dan Yahwa. Kemudian Yang Jagak terbang ke atas hendak mengeluarkan serangan. Sekarang giliranku, 10 serangan rahasia pedang pamungkas. Ayah dan Yahwa pun masih bertahan dengan serangan itu. Baiklah, akan ku akhiri pertarungan ini. Kemudian Ayah dan Yahwa mengangkat pedangnya ke atas berniat mengakhirinya dengan satu serangan. Yang Jagak pun tidak tinggal diam, dia pun memejamkan matanya. Baiklah, ini baru pertama kalinya aku menggunakan seni pedang ini, niat satu pedang tak terkalahkan, akhirnya aku menguasai teknik ini, satu serangan membelah langit. Seketika Ayah dan Yahwa pun tunduk, ini benar-benar luar biasa, ucap Ayah dan Yahwa. Dalam hati Yang Jagak, untung saja aku langsung menghentikan energiku, kalau tidak rumah ini pasti hancur. Gumam Yang Jagak di dalam hati. Tak lama dan Jiho dan lainnya pun datang ke ruangan itu. Dia pun berkata kepada ayahnya, ayah, aku dan Jiho untuk pertama kalinya meminta sesuatu kepadamu, tolong jangan mengarahkan pedangmu kepada pemimpin muda. Seketika mereka semua bersujud, jika kau melakukannya kau harus membunuh kita semua. Apa yang kalian lakukan, ucap Ayah dan Yahwa. Seketika mereka semua mencabut pedangnya, bahkan kalau kita semua mati kami akan melindungi pemimpin muda. Ucap anggota tim Exmation, aku memang tidak salah memilih menantu, ucap Ayah dan Yahwa pun menangis bahagia. Mulai sekarang kalian akan berlatih selama 1 bulan tanpa tenaga dalam, dan totok aku puntur kalian, jadi kau tidak akan menghunuskan pedangmu pada pemimpin muda, ucap dan Jiho. Mulai sekarang kita akan mendukung penuh pemimpin muda, ucap Ayah dan Yahwa. Seketika semuanya pun bersorak gembira atas keputusan itu. Dalam hati Yang Jagak, situasi macam apa ini, kenapa bisa berubah begini, apa seharusnya aku tersentuh atau bagaimana ini? Tidak usah malu begitu, ucap yang lainnya. Pemimpin muda, kau jaga baik-baik nona kami, ucap Sigang. Kau memang orang yang layak, ucap Tiung. Pemimpin muda, kau jangan lupa sering main-main ke sini, ucap Yarang. Karena saking bahagianya Ayah dan Yahwa pun pingsan. Ketua, apa kau baik-baik saja, ucap orang-orang di situ. Yang Jagak pun tidak peduli, dia langsung keluar dari ruangan itu, sambil melihat matahari yang bersinar cerah di langit. Selanjutnya Selauk terpales, tunggu aku. Di tempat lain, tak lain adalah tempat misterius di puncak neraka. Di reruntuhan batu monster itu belum mati, dia bangkit lagi. Lalu petualangan seperti apa lagi Yang Jagak dan yang lainnya alami? Kalian ikuti saja di Distrik 404, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih.